Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Karilvi dari kelas 807 akan mempresentasikan UAS dengan topik analisis model bisnis dan rancangan Big Data dan AI pada kopi kenangan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana Big Data dan Artificial Intelligence dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan proses bisnis kopi kenangan mulai dari transaksi pelanggan, produksi, distribusi, hingga layanan konsumen. Tujuan utamanya adalah melihat bagaimana data yang dihasilkan dari aktivitas bisnis dapat diolah menjadi informasi yang kemudian dikembangkan menjadi insight dan rekomendasi yang dapat mendukung pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya terkait dengan agenda pembahasan di sini akan saya bahas terkait dengan alur analisis dan rancangan. Secara garis besar, pembahasan yang saya akan presentasikan terdiri dari beberapa bagian. Pertama, terkait dengan profil dan model bisnis kopi kenangan, kemudian dilanjutkan dengan kondisi sistem informasi yang berjalan, serta proses bisnis dan data yang dihasilkan. Setelah itu, membahas peran AI pada 4 area utama, yaitu ada transaksi customer, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rancangan arsitektur Big Data dan AI, integrasi data, serta konsep human in the loop. Terakhir, saya akan membahas keunggulan penerapan Big Data dan AI, serta menarik kesimpulan bagaimana teknologi tersebut dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi kopi kenangan. Oke, selanjutnya profil dan model bisnis kopi kenangan. Kopi kenangan merupakan perusahaan retail minuman kopi lokal Indonesia yang telah mengintegrasikan teknologi digital ke dalam berbagai proses bisnisnya. Hal yang menarik adalah bahwa aktivitas bisnis kopi kenangan tidak hanya berlangsung di gerai secara langsung, tapi juga melalui berbagai kanal digital seperti aplikasi kopi kenangan, marketplace seperti GoFood dan GrabFood, serta pembelian langsung di gerai. Di belakang proses tersebut terdapat berbagai sistem yang saling terhubung seperti POS atau Point of Sales, sistem produksi, CRM atau Customer Relationships Management, serta sistem inventory dan distribusi. Dengan kondisi tersebut, data menjadi salah satu aset penting bagi perusahaan. Setiap transaksi, preferensi pelanggan, proses produksi, penggunaan bahan baku, distribusi hingga keluhan pelanggan menghasilkan data yang dapat digunakan untuk memahami kondisi bisnis dan mendukung pengambilan keputusan. Karena itu, model bisnis kopi kenangan dapat dikatakan semakin mengarah pada pendekatan digital first, di mana data operasional menjadi dasar untuk melakukan analisis dan meningkatkan kualitas keputusan bisnis. Selanjutnya, diagram sistem informasi yang berjalan. Ini jika kita melihat alurnya, proses dimulai dari customer yang melakukan pemesanan melalui aplikasi atau web. Kemudian, transaksi diproses melalui sistem pemesanan dan pembayaran digital. Data pelanggan juga masuk ke dalam database pelanggan dan CRM untuk mendukung pelayanan. Di sisi operasional, transaksi akan diteruskan ke pos, gerai, dan sistem produksi. Proses ini kemudian terhubung dengan persediaan bahan baku, distribution center, hingga supplier. Seluruh data dari transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen kemudian dikumpulkan ke dalam Big Data Platform, yang dalam rancangan ini menggunakan konsep Hadoop atau data lake. Data tersebut selanjutnya dapat diolah menjadi informasi melalui analytics dan dashboard, sehingga dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Jadi, inti dari sistem ini menghubungkan data dari berbagai fungsi bisnis agar perusahaan tidak melihat setiap proses secara terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan ekosistem data. Selanjutnya, 4 area proses dan data yang dihasilkan. Dalam proses bisnis kopi kenangan, terdapat 4 area utama yang menjadi sumber data. Yang pertama adalah transaksi customer.
Data yang dihasilkan antara lain data pelanggan, riwayat pembelian, lokasi, serta metode pembayaran. Kedua adalah produksi. Ketika order masuk ke pos, barista membuat minuman sesuai resep dan stok bahan baku akan berkurang. Dari proses ini dihasilkan data mengenai jumlah produksi, waktu pembuatan, dan konsumsi bahan baku. Ketiga adalah distribusi, yang menghasilkan data inventory, lead time distribusi, serta kinerja supplier. Dan yang keempat adalah layanan konsumen, seperti rating, review, dan keluhan pelanggan. Data ini dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan serta sentimen pelanggan. Empat sumber data inilah yang nantinya menjadi pondasi untuk penerapan big data dan AI. Selanjutnya, proses transaksi dengan customer. Nah, bagaimana peran AI pada transaksi customer? Nah, AI dapat digunakan untuk membuat proses pemesanan menjadi lebih personal, cepat, dan aman. Pertama, terdapat recommendation engine, yaitu sistem yang memberikan rekomendasi menu berdasarkan riwayat dan preferensi pelanggan. Kedua, chatbot atau virtual assistant yang dapat membantu menjawab pertanyaan dan melayani kebutuhan pelanggan selama 24 jam. Yang ketiga, fraud detection AI, yaitu digunakan untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak normal secara real time. Dan yang keempat adalah dynamic promo personalization, yaitu memberikan promo yang disesuaikan dengan pola belanja masing-masing pelanggan. Dengan penerapan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan personalisasi pengalaman pelanggan serta meningkatkan peluang transaksi sekaligus meningkatkan keamanan pembayaran. Baik, yang ke berikutnya adalah peran AI pada produksi. AI dapat membantu kopi kenangan menjaga konsistensi kualitas sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Salah satu contohnya adalah computer vision quality control untuk membantu memeriksa konsistensi takaran dan tampilan produk. Kemudian AI demand forecasting yang dapat memprediksi volume produksi berdasarkan pola permintaan sebelumnya. Kemudian optimasi jadwal barista sehingga jumlah tenaga kerja dapat disesuaikan dengan prediksi jam sibuk. Selain itu juga ada predictive maintenance, yaitu kemampuan untuk memprediksi kebutuhan perawatan mesin sebelum terjadi kerusakan. Dengan demikian, penerapan AI pada produksi dapat membantu mengurangi pemborosan bahan baku, meningkatkan produktivitas, menjaga kualitas produk, serta mengurangi downtime mesin. Selanjutnya, peran AI pada proses distribusi. Fokus AI adalah bagaimana memastikan bahan baku tersedia dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Yang pertama, inventory optimization AI dapat membantu melakukan pengisian kembali stok secara otomatis berdasarkan prediksi kebutuhan masing-masing gerai. Kedua, rute optimization dapat menentukan rute pengiriman yang lebih efisien dari sisi waktu maupun biaya. Ketiga, demand sensing per location memungkinkan perusahaan memprediksi kebutuhan bahan baku berdasarkan karakteristik masing-masing wilayah atau gerai. Dan yang keempat adalah supplier risk scoring, yaitu penilaian risiko supplier berdasarkan kemungkinan keterlambatan atau masalah kualitas pasokan. Dengan pendekatan ini, risiko stock out ataupun overstock dapat dikurangi. Biaya logistik menjadi lebih efisien dan rantai pasok menjadi lebih tangguh. Selanjutnya, peran AI pada proses layanan konsumen. AI dapat digunakan untuk mempercepat respons sekaligus menjaga loyalitas pelanggan. Salah satu penerapannya adalah sentimen analisis menggunakan NLP yang dapat menganalisis rating, review, maupun percakapan di media sosial untuk mengetahui apakah pelanggan memberikan respon positif atau negatif. Kemudian ada AI Customer Service Chatbot yang dapat menangani keluhan sederhana secara otomatis, sementara kasus yang lebih kompleks dapat diteruskan kepada customer service manusia. AI juga dapat melakukan urgency scoring, yaitu menentukan prioritas keluhan berdasarkan tingkat urgensinya. Dan yang terakhir adalah churn prediction, yang digunakan untuk mengidentifikasi pelanggan yang memiliki risiko berhenti bertransaksi sehingga perusahaan dapat melakukan tindakan retensi lebih awal. Dengan demikian, AI bukan hanya menjawab keluhan, tetapi juga membantu perusahaan memahami pelanggan dan mempertahankan hubungan jangka panjang. Selanjutnya, arsitektur big data dan AI yang diusulkan.
Nah, data dari berbagai sumber, yaitu transaksi, produksi, distribusi, CRM, media sosial, dan marketplace, ini akan dikumpulkan ke data lake berbasis Hadoop HDFS. Kemudian, data tersebut diproses menggunakan teknologi seperti Spark atau MapReduce dan dapat dilengkapi dengan data warehouse untuk kebutuhan analisis. Setelah itu, data masuk ke dalam AI dan analytic layer yang terdiri dari analitik deskriptif, prediktif, perspektif, dan generatif AI. Hasil analisis kemudian ditampilkan melalui dashboard manajemen sehingga dapat memberikan insight secara lebih cepat untuk mendukung keputusan strategis. Namun, ada satu prinsip penting dalam rancangan ini, yaitu human in the loop. Artinya, AI menghasilkan insight, prediksi, dan rekomendasi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada manusia. Yang selanjutnya terkait dengan integrasi data, lintas fungsi, dan peran manusia. Alurnya sederhana pada konsep human in the loop. Yang pertama, AI menghasilkan insight, prediksi maupun rekomendasi. Yang kedua, manusia atau manajemen melakukan validasi. Yang ketiga, keputusan final tetap ditentukan oleh manajemen. Nah, selanjutnya terkait dengan deskriptif dan prediktif analisis. Yang pertama terkait dengan descriptive analytics. Analitik deskriptif digunakan untuk memahami apa yang telah terjadi. Sebagai contoh, manajemen dapat mengetahui bahwa suatu menu memiliki tingkat penjualan tertinggi pada pukul tertentu. Informasi tersebut dapat membantu perusahaan memahami pola permintaan. Kemudian ada predictive analytics yang digunakan untuk memprediksi apa kemungkinan terjadi. Dengan menggunakan machine learning dan time series forecasting, perusahaan dapat meningkatkan kemampuan prediksinya sehingga keputusan dapat dilakukan lebih proaktif. Selanjutnya, perspektif analytics dan generatif AI. Jika descriptive analytics menjawab pertanyaan apa yang terjadi dan prediktif menjawab apa yang mungkin terjadi, maka prescriptive analytics membantu menjawab pertanyaan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, dalam konteks kopi kenangan, AI dapat memberikan rekomendasi terkait promosi, lokasi gerai baru, ataupun strategi harga. Selain itu, terdapat generatif AI yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan ringkasan laporan manajemen, membantu analisis skenario bisnis atau what if analysis, serta membantu menyusun konten promosi dan respon layanan pelanggan. Selanjutnya, yang menjadi landasan referensi dan prinsip metodologis ini mengacu pada prinsip yang dikemukakan oleh Ford tahun 2026, yaitu AI diposisikan sebagai research assistant, bukan sebagai inventor atau pengganti manusia. Prinsip ini menekankan bahwa AI dapat membantu manusia dalam menganalisis data dan menghasilkan berbagai alternatif solusi, namun manusia tetap bertanggung jawab dalam menentukan masalah. Nah, sebagai penutup dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan, di sini ekosistem yang sudah terjadi itu menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat dikembangkan melalui big data dan AI. Penerapannya dapat dilakukan secara bertahap mulai dari descriptive analytics untuk memahami kondisi bisnis, kemudian predictive analytics untuk memprediksi kondisi yang akan datang, hingga prescriptive analytics dan generative AI untuk membantu menghasilkan rekomendasi dan mempercepat proses bisnis. Namun, hal yang paling penting adalah penerapan prinsip human in the loop. AI memberikan kemampuan analisis yang lebih luas dan cepat, tetapi keputusan strategis tetap menjadi tanggung jawab manusia. Dengan kombinasi big data dan AI dalam pengambilan keputusan yang tepat, maka kopi kenangan berpotensi meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, mempercepat pengambilan keputusan, serta membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan model bisnis dan rancangan Big Data dan AI pada Kopi Kenangan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.